Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuliana. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi dan penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital, serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi. Definisi teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner tersebut akan membentuk kode-kode yang mempresentasikan suatu informasi tertentu. Contoh, gambar kamera video yang telah diubah menjadi bentuk digital dalam bentuk piksel. Teknologi digital dibagi menjadi dua macam, yaitu penyimpanan data dan transmisi data. Definisi penyimpanan data. Penyimpanan data adalah perekaman, penyimpanan, atau informasi data dalam media penyimpanan. Selain komputer, alat penyimpanan data pun ikut mengalami perkembangan. Memori eksternal adalah perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Adapun beberapa media penyimpanan data diantaranya hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluarmasukkan seperti halnya disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih dari satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksidasi besi. Cara penyimpanan hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpanannya yang lebih besar juga membedakannya dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Flash disk. Flash disk adalah perangkat penyimpanan dari jenis floppy drive lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6 mm. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar sehingga mencapai 1 TB. Zip drive. Media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menginstal floppy disk 3,5 inci. CD-RW mengganti posisi disk chip dan perekam CD internal dan eksternal ZIP 650 atau ZIP CD tersebut dijual dengan merek ZIP. Floppy disk. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca read only. Jadi ketika data disimpan tidak dapat dihapus maupun dihapus. Ukurannya 8 inch dan dapat menyimpan data sekitar 80 KB. 4 tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau writable. Pada tahun 1990, lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut zip disk. CD atau compact disk atau laser optical disk. Jadi piringan optik yang pertama kali muncul, pembacaan dan penulisan data pada piringan yang ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD-ROM, CD-ROM, dan CD-Rewritable. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh musik dan film besar sehingga digunakan sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak pertama kali diperkenalkan. Perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1321 MB per sekon dengan rata-rata burst transfer 12 MB per sekon. Definisi transmisi data.
Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Adapun dalam transmisi data ini ada beberapa bagian penting yang terdapat di dalamnya, yaitu sinyal dan modulasi, media transmisi data, arah transmisi data, dan mode transmisi data. Sinyal dan modulasi. Sinyal dan modulasi merupakan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mentransmisikan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sinyal terbagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sedangkan modulasi adalah penggabungan bentuk sinyal data dan sinyal pembawa atau carrier untuk mentransmisikan informasi dengan tujuan efisiensi dan meminimalisir noise. Definisi sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah signal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Definisi transmisi data. Media yang digunakan untuk mengirimkan data sehingga dapat menghubungkan pengirim dengan penerima data tersebut. Media transmisi data berupa guide transmission, media yang menggunakan sistem kabel, dan unguide transmission, media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik. Definisi arah transmisi data. Proses yang menjelaskan bahwa arah kontrak transmisi data yang terjadi antara pengirim dan penerima data. Arah transmisi data dibagi menjadi 3, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Definisi mode transmisi. Suatu proses atau metode dalam melakukan transmisi data dari suatu media atau alat menuju media atau alat lainnya. Mode transmisi ini memengaruhi banyak jalur media transmisi yang digunakan. Mode transmisi dibagi menjadi 2, yaitu serial transmission dan parallel transmission. Aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital telah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberadaannya berperan sebagai media atau alat bantu aktivitas di berbagai bidang seperti dalam bidang penelitian, pendidikan, bisnis, sosial, dan lain sebagainya. Adapun beberapa aplikasi seringkali digunakan di sini dan tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari adalah telepon seluler, CD untuk penyimpanan data, komputer, dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.